Saya berikan waktu dalam menit, Bapak Ibu, merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Sepanjang seminggu ini Tuhan menuntun kita, Tuhan menjaga kita, hingga pagi hari kita kembali bertemu dalam ibadah raya. Semua karena anugerah Tuhan, karena pimpinanlah Tuhanlah, sehingga kehidupan kita ada sebagaimana ada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami bersyukur, Roh Kudus Engkau yang menuntun setiap kami.
kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Biarlah setiap kami dengan sukacita kami mau memuji Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Shalom. Haleluya. Berikan sampai kanannya kata luar biasa Tuhan kita ajar. Mari kita sambut sang raja. Dia raja. Saya ajak kaum pria bisa masuk ke depan. Kita memuji Tuhan. Semua kaum pria boleh maju. Ayo mari kita sama-sama memuji Tuhan.
Terima kasih buat kaum pria. Akhirnya bisa nyanyi juga semua kan? Haleluya. Bisa maju semua akhirnya kan? Jadi pas Sabtu depan kan ada Pak Sutri. Semuanya pasti harus datang ya. Hari Sabtu ya Pak Sutri. Semuanya sudah bisa maju. Ayo, mari kita siapkan hati kita dengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Dia terus menuntun kita. Dia terus menjaga kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
akan mendengar berita firman-Mu, dan kami mohon kuasa pertolongan dari Allah menyertai kami sekalian. Kau menyingkapkan seluruh rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Bersama yang siap katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, kita akan baca ayat ini yang cukup panjang. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya baca ayat pertama dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai waktu sejenak hari, ia menyuruh mereka untuk berkebunnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun-kebunku, dan apa yang panas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain juga. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini pada hari ini? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada anggurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkaannya akan dapat menerimanya, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Saya masuk terakhir ini ada bersalah dan pertama menamakan mereka dengan kami harus sungguh bekerja keras dan menanggung panas di matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apabila bagianmu dan kedua, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Puji Tuhan. Satu perikop ayat yang menurut saya begitu jelas ketika kita membacanya, dan tidak hanya sekedar sebuah pernyataan Tuhan kepada mereka yang melayani Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, tetapi juga kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita membaca ada satu dialog yang begitu aktif
aktif antara para pekerja dan sang pemilik kebun anggur itu. Namun pada bagian terakhir ini yang menjadi sorotan saya di dalam ayat yang ke-16, akan menjadi yang terdahulu atau yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini merupakan satu gambaran perjalanan kehidupan orang yang percaya. Kalau kita melihat contoh klasik dari ayat 16 ini, kita sudah banyak belajar tentang pribadi Petrus. Petrus ketika ada di Taman Getsemani, melihat para tentara Romawi dan Yudas datang. Yang dilakukan oleh Petrus adalah seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan untuk membela Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus sedang di mana Yesus akan disalibkan, ketika ia berhadapan dengan seorang pekerja, dia katakan, "Aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal dia." Inilah gambaran kehidupan orang-orang percaya. Dan saya tidak tahu mengapa orang yang terdahulu itu menjadi terakhir dan terakhir itu menjadi terdahulu. Karena memang di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, acap kali diperhadapkan kepada kita satu kesulitan, satu kenyataan, satu ujian iman yang harus kita lalui. Itu sebabnya pada saat tertentu kita seperti menjadi pahlawan, tetapi di momen dan waktu tertentu kita menjadi atau bisa menjadi pengecut seperti Petrus. Ingat Bapak Ibu, 2008 kita buka perintisan di tempat ini. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat rekan-rekan kita, di mana mereka yang dahulu? Tapi justru yang datangan belakangan itu akan menjadi yang terdahulu. Di sini sebenarnya Tuhan sedang menegur kualitas iman orang-orang percaya. Akankah luntur oleh karena sebuah ujian? Akankah mundur hanya oleh karena kesulitan-kesulitan karena menjadi pengikut Kristus? Apakah tetap eksis meskipun kesulitan-kesulitan itu selalu menyertai perjalanan hidup mereka? Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16, Tuhan Yesus itu mendidik, mengajar murid-muridnya dengan memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dan pemiliknya itu adalah melambangkan atau tidak lain tidak bukan adalah bicara tentang Allah dan Israel umatnya. Coba dilihat dalam kitab Yesaya pasal 5. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Aku hendak menyanyikan tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2. Ia menyangkutkannya dan membuat batu-batunya dan memahaminya dengan pokok anggur berlimpah. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat anggur. Lalu menandingi supaya terus dimakan dalam anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang kasar. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang harus membuat kebun anggurku itu yang belum berbuat padanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang kasar? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Allah adalah sebagai pemilik daripada kebun anggur itu. Kebun anggur itu adalah Israel. Dengan kata lain, kita umatnya ini adalah milik kepunyaannya, dan dialah yang empunya kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, sang pemilik kebun anggur itu sedang mencari pekerja. Yang pertama, ia menemui pekerja pada waktu pukul 9 pagi. Yang kedua, pukul 12. Yang ketiga, pukul 3 sore. Dan yang selanjutnya jam 5 sore. Masing-masing Bapak Ibu Saudara dijanjikan upah 1 dinar sehari. Kepada yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, mereka semua diberikan upah yang sama. Jadi ada satu peraturan, ada satu ketetapan, mau masuk jam berapa sesuai dengan kesepakatan. Yang penting hari itu ketika mereka bekerja, mereka akan mendapatkan upah 1 dinar. Bapak Ibu, kalau kita bekerja di dalam satu perusahaan, bos kita berkata mencari pekerja. Dia keluar perusahaan, ada orang-orang yang nganggur jam 9 pagi. Ngapain kamu nganggur? Ayo masuk kerja di tempatku. Masuk kerja. Lalu jam 12 bos itu karena dirasa tidak cukup untuk bekerja di perusahaannya, dia keluar lagi mencari. Lalu jam 3 lagi juga dirasa kurang banyak pekerjanya, dicari lagi. Yang terakhir jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja jam 5 sore, mulai jam 5 sore dengan upah 1 dinar, maka kita akan bahagia. Kerja hanya 1 jam tetapi dibayar 1 dinar. Tetapi sementara orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, tetap bayarannya 1 dinar. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat yang kita baca terjadi satu dialog yang sepertinya tidak senang. Orang-orang yang bekerja jam 9, orang-orang yang bekerja jam 12,
Orang-orang yang bekerja jam 3 sore. Seolah-olah mereka mau menyudutkan yang bekerja jam 5 sore itu adalah sang pemalas. Seharusnya yang mendapat upah adalah mereka yang bekerja keras, yang bekerja sesuai dengan waktu yang tepat, jam 9 sampai jam 6 sore. Seharusnya orang-orang yang berkualitas itulah yang mendapatkan upah yang baik. Dan seharusnya bos tidak hanya sekedar memberikan upah 1 dinar kepada orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tetapi mungkin ada bonus-bonus. Nah, di dalam dialog itu ada kemarahan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi jawaban sang pemilik kebun anggur itu? Seolah-olah sang pemilik anggur itu dikatakan tidak adil. Atau kalau kita mau membaca secara keseluruhan tentang konsep kehidupan kita, seolah-olah kita mau katakan begini, Tuhan, aku itu sudah bekerja keras, sudah banyak waktu yang aku luangkan untuk bekerja bagi Tuhan. Seharusnya aku yang harus mendapat lebih banyak upah daripada mereka yang mula-mula bekerja, daripada mereka yang baru bekerja. Yang menjadi persoalan di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 adalah Tuhan tidak melihat berapa lamanya mereka bekerja. Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya mereka berkualitas melakukan pekerjaan itu. Tuhan tidak melihat perbedaan upah dari waktu mereka bekerja itu sebagai ketidakadilannya, bukan. Tetapi kalau Allah mau memberi kepada siapa yang Ia kasihi dan Ia berikan kepada mereka, persoalannya mengapa dalam ayat-ayat itu mereka harus marah? Bukankah Tuhan itu yang mempunyai segala sesuatu? Bukankah Tuhan itu sang pemilik? Memang aneh Bapak Ibu Saudara, dari acuan ayat ini ukuran upah itu tidak tergantung kepada berapa lama ia bekerja. Kalau di perusahaan kita bekerja 1 tahun beda dengan yang sudah bekerja 10 tahun. Beda bekerja 1-2 jam dengan beda hitungan waktu yang lebih banyak. Tapi di dalam ayat yang kita baca ini justru berbanding terbalik. Orang yang bekerja dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, semuanya dipukul rata, upahnya adalah sama. Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu teguran yang begitu keras kepada orang-orang Israel. Mereka menganggap diri adalah keturunan langsung dari Allah itu sendiri. Dan ia mau menyatakan begini, mereka adalah generasi-generasi yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memang punya kedudukan tinggi. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, betapa mereka itu eksklusif, menganggap diri orang yang layak, menganggap diri orang yang paling penting,
menganggap diri orang yang paling hebat, menganggap diri orang yang paling berkualitas, menganggap diri sebagai kaum profesional. Tapi di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Khususnya dalam Matius pasal 20, ini adalah bicara tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Ketika anugerah itu diberikan kepada seseorang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6, jam 12 sampai jam 6, jam 3 sampai jam 6, jam 5 sampai jam 6, hanya 1 jam saja bekerja. Tetapi anugerah Allah itu adalah sama. Anugerah Allah itu adalah sama. Sehingga berdasarkan konsep Matius 20 ini, kita tidak boleh berkata begini, aku paling rohani, saya paling profesional, saya sudah melakukan banyak hal. Tapi di hadapan Tuhan kita ini adalah semua sama. Inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Mereka merasa berhak, mereka merasa layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun itu adalah karena kemampuan, adalah karena kekuatan mereka. Tapi sebaliknya, orang yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka mendapatkan upah 1 dinar hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan ia menganggap anugerah itu tidak pantas diberikan bagi mereka. Orang yang bekerja jam 5 sore sampai jam 6 itu mereka hanya berdasarkan belas kasihan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dari apa yang dipercayakan oleh Tuhan baginya. Ia merasa tidak berjasa. Ia harus berkata tidak layak. Tidak ada satu kapasitas pun yang mampu ditunjukkan kepada Tuhan kalau bicara tentang pemberian atau anugerah Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kita ada pada golongan yang mana. Apakah kita menjadi golongan yang pertama, orang-orang yang merasa layak, yang diumpamakan di dalam Matius 20 itu yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore? Seolah-olah kita mau katakan begini, kita ini orang-orang profesional. Kami ini adalah orang-orang yang memang bekerja, seorang pekerja yang berkualitas. Saya adalah orang-orang yang paling rohani. Sementara kalau kita memandang orang yang bekerja jam 5 sampai jam 6, kita menganggap mereka tidak layak. Kita menganggap mereka hina. Kita anggap mereka sebagai sesuatu yang tidak pantas. Orang-orang yang merasa diri layak, inilah yang disebut di dalam ayat yang ke-16 itu, mereka yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Lalu bagaimana kita menyikapi atau iman Kristen bersikap terhadap kenyataan ini? Sekali lagi, kalau bicara tentang pemberian Allah,
kalau bicara tentang anugerah Tuhan, kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bagian-bagian tertentu. Yang kotak itu harus milik saya, kotak yang sebelah sana milik orang lain. Tidak. Ia bebas memberikan kepada siapa saja. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin ya, orang yang hidup sejaman dengan Paulus. Paulus kan seorang penganiaya. Dia menjadi pembunuh anak-anak Tuhan. Dengan kekuasaannya ia bisa memenjarakan anak-anak Tuhan itu. Orang yang hidup sejalan dengan Paulus mungkin akan marah. Ia akan benci saat Tuhan memanggil dan memakai hidup Paulus untuk menjadi saluran berkat. Orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang tunduk kepada Tuhan merasa iri dan benci. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka layak. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, betapa sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat ini, sekali lagi ini satu teguran yang begitu keras. Kita tidak bisa menutup mata terhadap nilai-nilai seperti ini begitu kentara di dalam hidup kita. Kita menganggap diri kita ini orang-orang yang layak, sesuai dengan kriteria Tuhan. Tapi sementara kita memandang orang lain terlalu rendah, terlalu remeh. Konsep inilah yang sekali lagi ditentang oleh Tuhan. Kerohanian yang sombong seperti inilah yang harus selalu dikiki setiap hari keberadaannya di dalam hidup kita ini. Jangan menganggap diri kita layak. Jangan pernah kita merasa diri kita layak karena saya telah melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Lalu kita katakan orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu itu, seolah-olah kita katakan mereka tidak layak. Orang di sekitar kita kan berkata seperti itu, Bapak Ibu. Kepercayaan tertentu berkata begini, dia berzina, dia mencuri, dia merampok, dia menghina, dia menghujat. Kalau mati pasti nanti masuk surga. Tetapi sementara orang yang taat, orang yang sering memberi sedekah, orang yang bisa menolong orang yang kesusahan, nantinya matinya ke neraka. Itu kan yang sedang dipertontonkan kepada kita. Saya hanya ingin menggarisbawahi kenyataan kebenaran dari Matius 20 ini. Seharusnya kita ini memandang diri kita sebagai orang-orang yang tidak layak, sebagai orang-orang yang tidak mampu, sebagai orang-orang yang tidak berkapasitas kalau dinilai dari anugerah Tuhan. Lalu kelompok yang kedua begini, mengenai perasaan sukacita ketika orang lain mendapat anugerah. Kalau kita membaca di dalam ayat itu, Bapak Ibu Saudara, mereka yang bekerja 1 jam yang diberi upah 1 dinar itu, bagaimana dengan orang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore? Orang yang bekerja dari jam
9 sampai jam 6 sore, dia pasti akan benci. Dia akan marah melihat orang-orang yang mendapat upah 1 dinar yang hanya bekerja 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6 sore. Bapak Ibu Saudara, acap kali perasaan kita ini diliputi oleh duka cita, diliputi oleh kemarahan yang begitu memuncak ketika melihat orang-orang yang bekerja 1 jam mendapatkan upah 1 dinar. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kita benci? Mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus protes kepada Tuhan? Mengapa kita tidak mau menerima kenyataan yang Tuhan berikan kepadanya? Tapi malah kita benci, malah kita marah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitakah pada waktu kita melihat orang-orang bekerja 1 jam, mereka diupah 1 dinar, sama seperti seorang yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kalau kita marah, artinya kita tidak mengerti prinsip anugerah dari Tuhan. Tetapi kalau kita bersukacita, kalau kita senang bersama dengan orang yang bekerja 1 jam saja, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang menghargai, yang sedang mengerti prinsip dan nilai dari anugerah itu sendiri. Sehingga sebenarnya kalau kemudian kita terapkan pada konsep kehidupan kita, tidak akan pernah ada gesekan di antara kita. Tidak akan pernah ada pertikaian di antara kita, karena masing-masing menganggap diri tidak layak untuk menerima upah itu. Kesulitan bagi kita untuk memikirkan kebenaran ini adalah begini: seolah-olah kita tidak terima kalau seseorang itu memberikan sesuatu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Bapak Allah, kenapa Bapak Novi yang marah kepada saya? Kalau saya memberikan sesuatu kepada Bapak Eko, kenapa Bapak Edi Paulus yang mentang-mentang marah bawa golok ke rumah saya? Istilahnya kan begitu. Saya mau kasih apa itu terserah saya, karena itu milik saya. Kenapa orang lain harus marah? Persoalan inilah yang kita masih gagal menyikapinya. Kita iri, kita marah, kita benci. Persoalannya tidak hanya benci kepada orang yang diberi, kepada si pemberi pun benci gitu. Lihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara di media sosialnya, orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan seolah-olah diberikan panggung lebih gitu. Diberikan keistimewaan-keistimewaan. Komentar-komentar yang ada di dalamnya, tidak sedikit mereka yang marah, tidak sedikit mereka yang benci. Sekali lagi saya mau katakan, inilah sesungguhnya nilai hidup yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 20 ini.
Jangan pernah kita merasa diri layak di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersuka cita ketika orang diberikan anugerah. Tentu kita pernah punya musuh ya Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Bukan karena kita yang sedang memusuhi, tapi orang itu memusuhi kita. Tapi kenapa dia diberkati terus hidupnya? Kayaknya baru kemarin mengenal Tuhan, sekarang hidupnya baik, hidupnya sejahtera. Nah sementara kita yang mengikut Tuhan lama, menangis, berdoa, berpuasa, keadaannya tidak menjadi lebih baik dengan orang yang baru percaya itu. Acap kali kita marah kan? Kemarahan kita itu menunjukkan bahwa kita sedang menganggap diri kita layak di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak layak itu tidak berhak mendapatkan apa yang Tuhan beri kepada mereka. Seharusnya yang layak untuk mendapat berkat itu adalah saya. Saya mau katakan pagi hari ini kepada kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai yang terdahulu itu menjadi terkemudian, dan terkemudian itu menjadi terdahulu. Pandanglah bahwa anugerah Allah itu luar biasa. Tidak hanya untuk Anda, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Dialah sang pemilik anugerah itu. Dia memberikan kepada siapa saja, silakan. Termasuk kepada orang-orang yang tidak layak, silakan diberikan. Sebab Tuhan telah memberikan anugerah yang sama kepada kita. Mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus benci? Karena marah dan benci itu menunjukkan bahwa kita sedang menganggap bahwa diri kita layak. Dan orang yang menganggap diri layak di hadapan Tuhan, merekalah yang disebut yang terdahulu itu menjadi terkemudian. Kiranya firman Tuhan ini membawa satu pemikiran baru untuk kita renungkan setiap hari, agar kita mendapat satu catatan penting di dalam firman Allah ini, sehingga menghantar kita menjadi gereja, menjadi umat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar. Selanjutnya Tuhan yang meluruskan segala motivasi arah langkah hidup kami. Sekiranya mungkin kami memiliki pemahaman yang keliru, punya karakter yang tidak baik terhadap anugerah Tuhan, bimbinglah kami, berikan pengertian, berikan pemahaman kepada kami, untuk kami menempatkan diri kami sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa di dalam anugerah Allah kami tidak layak untuk menerimanya. Kami adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk diberi anugerah. Tetapi kalau Engkau memberikan anugerah, itu sesuatu yang berarti di dalam hidup kami. Karenanya biarlah Tuhan yang terus menumbuhkan benih-benih firman-Mu itu dalam hati kami, untuk terus kami memikirkannya, sehingga kami semakin mengerti satu rahasia kebenaran firman Allah. Dan itulah yang akan menggugah hati kami, akan menguatkan kami, untuk kami semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur, di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Kita diberkati kebenaran hari ini, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kebenaran hari ini. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi yang menjalankan
persembahan bisa maju ke depan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan juga saatnya juga memberi yang terbaik Tuhan. Memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan pas berhasil karena berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu sumpah yang saya tahun kepada Saudari Sylvia Andrini tanggal 19 Agustus. Selamat ulang tahun Saudari Kesia. Di belakang. Ya, selamat ulang tahun Kesia. Tuhan berkati. Yang tanggal 20 Agustus Bapak Diki, selamat ulang tahun pada tanggal 25 Agustus. Hari ini selamat ulang tahun Pak Diki, Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru ya. Amin. Dan terima kasih Pak Diki untuk oleh-olehnya ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang akan mengikuti atau masuk dalam MIKK, Mitra di Kaladuka, Bapak Ibu bisa mendaftar dan menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk janji iman Natal, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Yuman di depan. Kemudian untuk janji iman pembangunan, pembelian rumah ibadah, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Lili. Diingatkan hari Rabu jam 7 malam itu ada ibadah tengah minggu jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ibadah pasutri pasangan suami istri jam 5 sore. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan, di mana Tuhan telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini. Adalah sukacita di mana kami bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam pemberitaan firman-Mu. Itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan kami setiap hari di dalam Engkau. Ada kesulitan, ada masalah, tetapi kami percaya tangan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati apa yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Ada proyek-proyek yang sementara kami akan kerjakan ke depan. Tuhan yang memberi pertolongan, kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, kiranya Allah menganugerahi mereka dengan pertolongan, beri sehat, beri kuat di dalam Engkau. Saudara dan saudari kami yang berulang tahun, Saudari Sylvia Andrini, Saudara Kesia, Bapak Diki Irawan, hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Anugerah Tuhan yang memampukan mereka untuk berdiri terus ada sampai hari ini. Dan kami turut bersuka cita untuk kebaikan Tuhan atas hidup rekan-rekan kami. Amba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang harus bergumul dengan sakit penyakit. Amba berdoa bagi Opung Bonar, Oma Evelyn, Oma Unggam, Oma Tampinio, Bapak Rudi. Tuhan tolong, kiranya Allah hadir dalam setiap momen hidup mereka. Tuhan jamah mereka satu persatu dalam nama Yesus. Beri kekuatan, beri pertolongan, sehingga dengan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka terus hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Kiranya kemurahan dan berkat Tuhan menyertai. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang telah menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan memberkati hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.